Bab 3811. Kultivator Sekte Wuling. Ketika Erikin memimpin kerumunan untuk mengumpulkan energi bintang fajar dalam kabut hijau, Tony Feng menjelaskan situasinya kepada mereka. Ketika para murid yang tidak curiga melihat Erikin keluar dari kabut hijau bersama Anwar Liu dan yang lainnya, lebih dari selusin kultivator semuanya bergembira, dan cincin di tangan mereka dipenuhi dengan cahaya. 5 kultivator Sekte Wuling mempercayai sebagian besar dari mereka. Secara khusus, di antara orang-orang ini, ada seorang kultivator yang mereka kenal. Kultivasi mereka sama sekali lebih rendah dari mereka. Kemampuan mereka untuk berhasil memadatkan dan mengirimkan transmisi segel jelas tidak tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Apakah kamu tidak memberitahu mereka tentang itu? Setelah mendengarkan 5 orang bertanya tentang kondisinya, Erikin memandang Tony Feng. Master Obatkin salah paham. Teman seiman mengatakan ini, tapi kami masih ingin memastikan apa yang kami butuhkan selain mengubah kekuatan yang kami miliki. Tanpa menunggu jawaban Tony Feng, pria kuat itu langsung menjelaskan. Misalnya berapa koin roh yang dibutuhkan, atau berapa rumput ajaib dan pil dewa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mendapatkan energi bintang fajar. Atau, setelah kita berikan, apakah perlu ditambah lagi di tengah? Apakah berdasarkan jumlah energi bintang fajar yang kita peroleh, atau dihitung per hari? Setelah orang kuat itu menyelesaikan pembicaraan besar ini, jangankan Erikin, Tony Feng juga terpana. Apa situasi ini? Apakah pria kekar terlalu banyak berpikir? Dirinya tidak meminta apa-apa lagi, masih ada orang yang secara aktif terburu-buru untuk mendapatkan semua jenis harta untuk diri mereka sendiri. Tetapi ketika dirinya berbalik dan melihat 4 kultivator berdiri di sebelahnya, dirinya mengangguk dengan kata-kata orang kuat itu, dan sepertinya setuju dengan mereka. Tunggu, menurut kalian kenapa aku menginginkan hal-hal ini? Merasa ada yang tidak beres, dan Erikin menyela dengan cemberut. Apakah Master Obatkin benar-benar menginginkan ini? Pria kuat itu jelas tercengang, yang sepertinya tidak bisa dipercaya. Tentu saja, tetapi bagaimana kalian kepikiran aku akan datang kepadamu dengan dalih apapun untuk meminta sesuatu? Erikin menggelengkan kepalanya. Bukannya dirinya tidak memikirkan manfaat batu roh. Aku hanya membantu diri sendiri, kebanyakan dari mereka adalah 3 kultivator daratan, terlepas dari apakah Mita Yan, Sierra Qin atau Caleb Song, aku dan Vinola Su memiliki hubungan yang baik, dan untuk mendapatkan beberapa batu roh dan sejenisnya, untuk memeras 3 kultivator daratan, aku merasa tidak perlu. Adapun pelatihan tanpa partai itu, mereka bukan orang kaya dan milik mereka yang ditelantarkan oleh berbagai kekuatan, dirinya tidak ada niat memeras sesuatu dari mereka. Kalau mau untung, lebih baik mendapat uang dari Longsu atau klan Naga Sisik, pejuang kebanggaan, yang bermusuhan, daripada dari orang-orang malang itu. Lagi pula, itu mudah dilakukan, dan setiap orang harus membayar, jadi Erikin tidak berencana untuk meminta apapun. Ketika ditanya oleh Erikin, apa yang dikatakan pria kuat itu selanjutnya membuatnya mengangkat alis. Karena kami pergi ke area zona inti sebelumnya, Longsu dan klan Naga Sisik melakukan ini dan memeras kami. Apakah mereka meminta keuntungan dari kalian? Betul sekali. Melihat ini, pria kuat itu juga tahu bahwa dia telah salah paham dengan Erikin, jadi dia tidak menutupinya dan menjelaskannya secara langsung. Saudara kami mendengar bahwa energi bintang fajar di zona inti hutan pagi kabut mudah dikumpulkan, jadi dia pergi ke daerah itu. Setelah dia pergi ke sana,
dia menemukan bahwa daerah itu dikelilingi oleh pasukan yang dipimpin oleh Longzu. Kalau mau masuk, kita harus memberikan uang. Sekte Wuling bukan gerbang besar. 5 orang memberi mereka 1 juta batu roh sebelum kita bisa masuk. Hasilnya juga terbatas di mana-mana. Kami tidak hanya harus mendapatkan energi bintang fajar, tetapi kami harus memberikan 2 kesepakatan kepada kultivator Longzu, dan kami tidak diperbolehkan berjalan di beberapa daerah. Yang lebih menyebalkan adalah kami tinggal di dalamnya selama sehari. Keesokan paginya, seseorang dari Longzu mengusir kami. Mereka mengatakan bahwa batu roh hanya untuk sehari. Aku sangat tidak rela sehingga berkelahi dengan mereka dan dipukuli dengan kejam. Kata lelaki kuat itu, wajahnya memerah, dan 4 orang di sampingnya juga sedih dan marah. Selain itu, panen kami pada hari itu tidak jauh berbeda dengan yang di luar, dan kami menyia-nyiakan 1 juta batu roh. Seorang pria lain juga berkata dengan marah. Erikin tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini tidak diserang oleh roh binatang ketika mereka pergi ke zona inti, tetapi oleh kultivator Longzu. Namun, hutan pagi kabut adalah tempat tanpa pemilik di mana-mana. Terlalu kasar bagi mereka untuk menganggapnya sebagai wilayah mereka sendiri. Tony Feng terdiam. Aduh, kami, murid sekte kecil tidak berdaya. Orang-orang itu berkolusi. Kami, Istana Bintang di kota F, dan mereka semua berkolusi. Tidak peduli apakah kami hidup atau mati. Siapa yang bisa menegakkan keadilan? Kata pria kuat itu dengan sedih. Ya, tidak banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Selama kamu bergabung dengan Kingsu, kamu tidak perlu hal lain. Selama kamu berkontribusi, kamu dapat menyingkat segelmu. Eric Qin menghiburnya. Terima kasih Master Obat Qin. Kelima pria kuat itu dengan cepat memberi hormat dan berterima kasih satu sama lain. Misalnya, kultivator lain yang mendapatkan kesempatan ini juga akan berterima kasih kepada Eric Qin karena telah memenuhi impian mereka. Namun, bagi mereka yang telah diperlakukan tidak adil oleh master lain, mereka lebih menyadari nilai dari kesempatan ini dan kebaikan Eric Qin. Jangan sopan. Eric Qin membantu mereka berdiri. Mengapa kalian tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini padaku sebelumnya? Tony Feng. Maaf, kami khawatir teman seiman tidak bisa memutuskan. Jadi kami berencana untuk bertanya langsung kepada Master Obat Qin. Pria kuat itu meminta maaf. Selain kalian, apakah ada banyak kultivator seperti kalian di zona inti? Tanya Eric Qin. Masih banyak lagi. Kami sudah berbicara dengan para teman seiman ini dan mereka juga tahu bahwa mereka telah ditipu. Tapi jika mereka pergi dari sini, itu akan membuang-buang waktu dan tidak akan ada harapan lagi. Jadi mereka hanya bisa memaksakan diri mereka dan menempel padanya. Apakah mereka semua keluarga kecil sepertimu? Mata Eric Qin bergerak. Kebanyakan dari mereka. Ada juga beberapa kultivator menengah. Ada kultivator di negara bagian manapun, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kota F dan Yusu, kata pria kuat itu. Jika aku membantumu mengumpulkan segelmu, dapatkah kamu menghubungi orang-orang itu dan datang ke sini? Itu akan bagus. Pria kuat itu mengangguk cepat. Di sana, kami juga mendapat banyak teman seiman. Kalau ada yang bagus, mereka tidak akan tinggal diam. Hanya saja aku masih terlalu awal untuk masuk ke hutan pagi kabut. Hanya ada 1 atau 2 hari lagi. Eric Qin mengangguk. Ini bukan masalah, ini masalah besar untuk mengubah urutan dan membiarkan mereka yang memiliki sedikit waktu datang duluan.
Ambil pil mujarab ini dulu, pulihkan kekuatanmu, lalu masuk bersamaku. Obat yang diberikan Erikin membuat 5 orang sekte Wuling semakin bersyukur. Mereka tidak hanya membantu mengumpulkan segelnya, tetapi juga memberikan obat-obatan secara cuma-cuma yang belum pernah mereka temui pejuang kebanggaan seperti ini di kota F. Selanjutnya, praktisi umum, termasuk 5 orang, terkejut dan terkesan lagi setelah menyaksikan cara Erikin memperoleh bunga bintang fajar. Adapun Erikin, dia juga lelah seperti yang dibayangkan orang. Sebaliknya, ia satu persatu menggunakan waktunya untuk berlatih di ruang memurnikan obat. Bersambung.